Kelompok relawan Jokowi Mania atau yang biasa disebut Joman secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju pada pemilihan Presiden 2024. Dukungan tersebut diambil Joman setelah sebelumnya mencabut dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Padahal awalnya mereka getol membentuk kelompok relawan yang diberi nama Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania. Sementara itu, Prabowo mengaku kaget saat bertemu dengan Joman di rumah pribadinya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Mantan Panglima Kostrad itu menyebut dukungan Joman menjadi amunisi tambahan baginya untuk berkonsentrasi di Pilpres 2024. Ini kaos saya bayar bukan dari saya kan? Hati nurani. Gak bisa. Saya dan bisa. Mereka juga, kamu nggak takut sama saya kan? Kita bisa tertawa. Mukanya muka kudeta. Kita bangga. Kata orang saya jadi menhannya Pak Jokowi, saya akan kudeta Pak Jokowi. Tidak, kita harus bersatu. Kita harus rukun, ya. Kita harus mengakui kepemimpinan Pak Jokowi Widodo berhasil. Dan saya berniat untuk meneruskan agar Indonesia kuat, makmur dan jaya. Terima kasih. Salah satu agendanya adalah kita menyampaikan hasil rapat atau hasil sebuah kesepakatan di Jokowi Mania itu sendiri. Itu kita dalam hasil rapat itu kita sepakati mendukung Pak Prabowo maju di Pilpres 2024 nanti. Seperti diketahui, Prabowo menjadi dua kali rival Joko Widodo di ajang Pilpres 2014 dan 2019. Dan saat itu, relawan Jokowi Mania Joman berdiri mendukung Jokowi sebagai presiden. Lantas, akankah dukungan relawan Jokowi Mania yang dulu berseberangan dan kini mendukung mampu mendongkrak suara Prabowo di Pilpres 2024? Lalu bagaimana tanggapan PDI Perjuangan dan relawan Ganjar Pranowo melihat manuver politik yang dilakukan Joman? Tim TV One mengabarkan. Ya, usai JP Mania dibubarkan, mungkin pertanyaannya adalah dukungan ini akan berlabuh kepada siapa? Ternyata sudah terjawab ketika Joman, pimpinan Emmanuel Ebenezer mengatakan bahwa resmi mendukung Prabowo Subianto. Yang jadi pertanyaan, kenapa kemudian berganti baju ya, seakan-akan berganti baju. Dulunya Ganjar, sekarang Prabowo. Padahal kalau kita flashback lagi 2019, Emmanuel Ebenezer, Joman begitu keras mengkritik Prabowo Subianto, bahkan bawa-bawa urusan 98. Namanya juga politik, semua bisa berubah. Tapi apa motivasinya? Seberapa besar suara dari Jokowi Mania? Apakah akan nanti signifikan mendukung Prabowo Subianto untuk 2024? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One, pengamat politik kita Mas Adi Prayitno sudah bersama saya di sini. Selamat malam Mas Adi Pray. Selamat malam, Cak. Ini sama-sama Pray ya. Tapi kalau ini Mas Jo Pray yang merupakan relawan Ganjaris. Iya, wah, ini tampaknya Ganjar Pranowo semakin ditinggalkan para pendukungnya ya. Sambil saya menunggu ini nanti dalam perjalanan Bang Deddy Sitorus dari PDIP, tapi saya sudah tersambung dengan Bang Noel di sini. Sekarang saya sebut Prabowo Mania 08. Bang, kita ini ganti-ganti loh chargernya demi abang ya. Dari Joman, JP Mania, sekarang Prabowo Mania 08. Bang, boleh dijelaskan dulu Bang Noel, kenapa hingga akhirnya resmi mendukung Prabowo Subianto? Karena kemarin kan sempat agak galau ya, Anies kah, Puan kah, sekarang Prabowo. Seperti apa Bang Noel? Pertama, alasan yang paling logis dan jelas, saya menolak gagasan 3 periode. Itu dulu, pertama. Kedua, kita lihat Mas Ganjar juga kan belum benar-benar nyapres. Gitu, yang pasti itu. Kedua, kita lihat juga PDIP kan juga belum menentukan pilihan capresnya untuk 2024. Tuh, walaupun kemarin ada ada alasan reason ideologis saya, Ganjar memang sosok yang hari ini kita lihat
belum memiliki gagasan besar soal Indonesia ke depan. Ditambah kita lihat ya bahasa yang terakhir Ganjar memang belum punya keberanian atau bahasa tidak bernyali lah, kayak gitulah kira-kira Mbak. Oke, langsung saja ditanggapi oleh Mas Jo ini. Sudah resmi ya meninggalkan Pak Ganjar demi Pak Prabowo. Tanggapannya dong? Ya tentu saya ucapkan selamat ya. Akhirnya Noel berlabuh ke, cuman beda satu huruf kan antara Pranowo ke Prabowo ini kan. Tadinya Pranowo mania ke Prabowo mania. Saya pikir itu ya. Dan ya sekarang kan masuk tahun politik, ibaratnya bunga mulai mekar, kumbang-kumbang mencari landasan ya, dan mudah-mudahan apa yang sekarang diputuskan oleh Noel itu tidak akan berubah-ubah lagi, walaupun pada awalnya memang kita tahu Noel ini dikenal sangat keras ke Pak Prabowo, kemudian ketika sekarang mendukung ya itu biasa dalam politik seperti itu. Kita lihat apakah Noel bertahan 8-7 bulan ke depan ataukah akan kembali menjadi Anies mania, saya nggak tahu ya. Bang Noel, kenapa sampai pilihan bahkan juga keputusan Bang Noel untuk mendukung Pak Prabowo seakan diragukan oleh Mas Jo? Kayaknya kalau mungkin jangan-jangan kalau Pak Ganjar dicalonkan ganti lagi nih nanti kawasnya, seperti apa? Enggak lah, nggak pernah saya loncat sini loncat sana. Cek track record saya. Gitu. Kapan saya loncat sini loncat sana? Kasih tahu di mana dan kapan. Gitu. Jadi ya wajar ya, karena kan kawan-kawan Cokro TV ini kan selalu nyinyir ya, kita nggak tahu nyinyiran landasannya apa. Dianggap saya seakan-akan mendukung Mas Anies. Kalaupun mendukung Mas Anies, kenapa? Karena kita lihat Anies juga punya kontribusi dalam berdemokrasi. Dengan apa? Dengan dia hadir menyalonkan dirinya sebagai presiden. Pertama itu. Kedua, siapapun yang menyalonkan presiden berarti dia menolak yang namanya 3 periode dan masa perpanjangan dan juga penundaan pemilu. Nah, sikap demokrasi saya di situ. Nah, bedanya dengan kelompok-kelompok yang hidupnya hanya nyinyir, narasi-narasi kebencian, yang tidak tahu nilainya di mana, nilai perjuangannya apa. Tuh, kenapa saya mendukung Pak Prabowo? Pak Prabowo dulu orang yang secara politik beda pandangan dengan saya. Bahkan saya orang yang meminta dulu Prabowo untuk ditangkap. Nah, kita lihat dulu, kita kan punya kekhawatiran dulu ketika Pak Prabowo masuk, narasi yang pernah disampaikan Pak Prabowo akan melakukan kudeta. Ternyata sampai detik ini beliau punya komitmen bahkan menjaga dan punya totalitas dan loyalitas dalam menjaga pemerintahan Jokowi itu sendiri. Iya. Dan ini diuji sampai detik ini. Dan itu menjadi pilihan dan penilaian saya kenapa saya harus memilih Pak Prabowo. Waduh, pujiannya luar biasa ya. Sekarang saya ke Bang Deddy Sitorus yang sudah tergabung bersama saya di sini. Bagaimanapun juga, saya nggak tahu apakah nanti akan ada relasi langsung yang bisa kita lihat. Tapi bagaimanapun juga, relawannya Pak Jokowi notabene adalah kadernya PDIP. Sekarang beralih dukungan ini ke Pak Prabowo. Otomatis ini berseberangan. Saya nggak tahu, sekarang masih berseberangan dengan PDIP yang belum menentukan capres. Bagaimana? Ya saya kira nggak ada urusannya dengan Noel kita. Karena kan Noel berhenti mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dan Ganjar Pranowo kan sekarang belum calon presiden. Nah ini yang saya kira tidak dipahami gitu loh. Jadi di kita kan ada mekanisme, ada momentum, ada proses gitu. Jadi kalau dia berhenti mendukung Ganjar lalu jelek-jelekin Ganjar sebagai ini itu kan ya itu haknya dia juga, demokrasi seperti yang dia bilang tadi. Dan persis apa kata Jopra ya, kalau besok tiba-tiba lari ke Anies lagi ya nanti kita lihat. Ya itu kan artinya gini loh, kita kan dari situ akan diuji kerelawanan itu. Apakah relawan berbasis dengan ide atau gagasan-gagasan? Apakah relawan yang berbasis pada orang per orang? Apakah berbasis pada interest masing-masing? Apakah berbasis potensi kemenangan? Nanti kan rakyat yang menilai. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Noel ini juga akan jadi pembelajaran bagi banyak orang tentang bagaimana sih sebenarnya relawan. Karena yang namanya gini, dalam pengalaman politik kita misalnya di negara ini ya, relawan yang paling katakanlah super ikhlas itu ya relawan PDI Perjuangan waktu kita tahun 99 ya. Di mana-mana rakyat membentuk posko, di mana-mana enggak tidak pakai ini itulah ya. Tapi itu benar-benar semangat rakyat tumbuh dari bawah. Dan itu berbeda dengan ketika kemudian tahun 2012 ya, ini meningkat lagi. Terbentuk kelompok-kelompok dukung Pak Jokowi waktu Pilgub ya, tapi kan itu kemudian bubar. Ya. Bubar sementara. Lalu masuk Pilpres. Nah, setelah Pilpres
Relawan yang asli, relawan memang ikhlas mendukung karena gagasan itu kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi ibu rumah tangga, jadi tukang beca, jadi dosen. Saya nangkep. Nah, tapi kan sekarang kita lihat fenomena yang baru. Sekarang ini saya tidak bisa menyebut relawan. Bang, bentar. Berarti relawannya ikhlas, relawan PDIP. Joman ini relawan gak ikhlas maksudnya? Saya nggak tahu, saya kan nggak menyebut Joman, saya menyebut yang dalam sejarah yang tercatat, yang ikhlas, rakyat sendiri ngumpulin gula, ngumpulin beras, masak barengnya pada waktu itu. Gotong royong. Ditanggapi dulu dong Bang Noel, abang ini sebenarnya relawan yang gak ikhlas atau bagaimana nih Bang? Oke. Tadi jawaban Deddy Sitorus ya jawaban kader yang berkualitas ya. Dia bicara tentang gagasan dan sebagainya. Itulah kader, itu adalah kader partai. Tapi saya yakin juga Deddy Sitorus paham tentang siapa saya. Biar gimana pun saya ini kan makhluk politik lah ya, nggak bisa juga kita berdiam diri. Ya relawan itu hanya alat, tidak lebih dari itu. Alat, bukan tujuan. Jadi kawan-kawan yang di luar yang hari ini kesurupan itu, ya cepatlah semoga siuman lah ya. Mereka kan kemarin coba menarasikan, mengorkestrasikan saya seakan-akan mendukung yang beda pandangan dengan mereka. Ini kan mereka ini pada alergi kalau dengar nama Anies Baswedan. Padahal apa ngaruhnya? Loh yang di 2024 ini yang nentuin rakyat. Gitu loh. Makanya saya bingung kok orang-orang ini mereka teriak-teriak radikal. Cara berpikir mereka sudah sangat radikal. Radikal yang primitif bahkan menurut saya. Dan ini lebih bahaya buat demokrasi. Bahaya buat NKRI. Karena demokrasi yang pernah saya perjuangkan bukan caranya begini. Gitu loh. Kalaupun nanti PDIP akan mengeluarkan kader, saya yakin itu kader yang paling berkualitas yang ditentukan oleh mekanisme yang ada di PDIP itu sendiri. Karena mereka punya standar ideologis dan standar perjuangan. Gitu. Ditahan dulu Bang Noel, sepakat nggak sih Mas Adi Pray bahwa relawan ini adalah alat? Ataukah mungkin justru sebaliknya, relawan menjadikan sosok yang dukung adalah sebagai alat politiknya? Seperti apa? Ya pastinya, karena begini Cak, saya memahami relawan itu secara normatifly adalah gerakan politik partisipatoris ya. Dia muncul dari denyut nadi, gerakan di bawah, dari grassroots, yang seringkali menjadi antitesa dari kekuatan politik para elit. Jadi dulu kalau 2012 kita melihat fenomena politik dinama begitu banyak relawan-relawan yang mendukung Jokowi dengan Ahok waktu Pilgub, itu dianggap sebagai antitesa yang melawan fokus saat itu. Bahkan ketika Pilkada ataupun ketika Pilpres 2014, kenapa begitu banyak relawan Jokowi? Karena dianggap sebagai orang yang merepresentasikan kelompok-kelompok cilik yang disebut dengan wong cilik itu. Nah cuman belakangan saya melihat relawan itu mirip sebagai sebuah industri politik sebenarnya. Tidak lagi berbasis pada ide-ide besar. Oh iya, ada ide besarnya. Tapi kalau melihat the end of the day, goal yang ingin ditarget oleh para relawan itu adalah rent seeking juga. Memburu kekuasaan seperti halnya partai politik. Bahkan kalau kita cek satu persatu, orang-orang yang punya kontribusi terkait dengan pemenangan Jokowi, para relawan itu adalah orang-orang juga yang juga menikmati kekuasaan politik saat ini. Ada yang jadi wamen, ada yang jadi komisaris, dan seterusnya, dan seterusnya. It's okay, nggak ada persoalan apapun. Artinya apa? Gerakan politik yang dibangun oleh para relawan ini, pada praktisnya tidak bisa menutup diri bahwa dia adalah seperti partai politik, cuman instrumennya beda, namanya relawan. Yang saya sebut sebagai sebuah industri. Karena kalau melalui partai politik, antri betul, ini panjang betul ceritanya. Apalagi partai-partai pendukung ini, kalau sudah menang, pasti akses terhadap kekuasaan begitu banyak. Karenanya, begitu banyak kanal politik yang bisa disuplai sebenarnya oleh para relawan-relawan ini di pos-pos yang sebenarnya, kalau dia menang, mendukung salah satu capres dan juga bisa itu menikmati itu. Itulah yang saya sebut bahwa ada sekitar migrasi lah dari relawan yang sifatnya gerakan partisipasi politik rakyat berbasiskan grassroots, dia head to head pada status quo, dia head to head pada oligarki partai, sekarang menjadi alat politik sebenarnya untuk menjangkau kekuasaan politik yang juga sama dinikmati oleh partai. Kan itu saja ceritanya. Betul. Ditanggapi nanti Bang Noel bahwa apakah relawan ini adalah industri politik? Karena kita tahu ya bahwa apa tujuan akhirnya? Apakah ring 1 ataukah kursi empuk BUMN? Sesaat lagi.